Semalaman nyanyi lagu cinta. Cakep. Saya persilahkan Mas Firman dan Kak Tita. Oke, silakan Mas Firman dan Kak Tita. Mikirnya semalaman ya? Aduh, iya nih. Ketahuan deh. Oke, boleh Tita dan Mas Firman langsung saja. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kayak yang tadi aku bilang juga, kita akan sharing knowledge, aku sama Mas Firman, membahas tentang design rules, principles, practice for great UI design. Kalau Mas Firman nanti mungkin lebih ke foundation design ya. Jadi kemarin aku sempat ambil course yang dibawakan oleh Joe Natoli. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi Joe Natoli bilang, kalau misalnya desain itu solving problem. Jadi desain itu merupakan suatu hal yang memecahkan masalah. Jadi ketika kita mendesain itu, kita harus tahu tujuannya itu apa, keberadaan desain itu tuh apa. Misalnya kayak komunikasiin brand message-nya apa, educating, atau lain sebagainya. Terus kita juga masih mentingin bagaimana sih cara desain itu dimengerti oleh si audiensnya, dan kenapa itu penting. Gitu. Jadi ketika kita memilih layout seperti apa, memilih warna, memilih bentuk, itu tuh harus secara sadar kita tahu tujuannya tuh untuk apa. Jadi semua elemen desain itu harus ada konteksnya dan juga ada latar belakangnya kenapa kita memilih hal tersebut. Itu juga yang membuat perbedaan dari desainer sama decorator. Jadi ketika desainer itu pasti harus memikirkan kesesuaian antara keputusan desain yang mereka buat sama data-data yang melatar belakangi hal tersebut, misalnya kayak riset, investigasi, atau fakta-fakta lainnya. Jadi kalau dekorator tuh bedanya mereka ngedesain dengan merujuk ke insting mereka gimana visual tuh terlihat bagus dan juga menarik. Jadi itu perbedaan antara desainer sama decorator. Terus yang poin kedua ini yang disampaikan sama si Joe Natoli ini adalah stop solving other people's problem. Biasanya kan kita suka ini ya, ngelihat dari Behance atau Dribbble soal kayak referensi buat visualnya. Nah, tapi yang kita catat di sini tuh kadang kita semerta-merta ngikutin aja visualnya seperti apa. Jadi kayak kita nggak ngeliat konteks di belakangnya itu seperti apa, keputusan desain yang mereka buat tuh kayak gimana. Nah, itu tuh hal yang harus dihindari. Sama juga melihat inspirasi tuh nggak kita tuh harusnya menyelesaikan masalah yang memang kita punya sendiri, bukan dengan lihat inspirasi dari Dribbble. Mungkin kalau kita ngelihatnya study case, kita dapat melihat kalau misalnya apa sih sebenarnya yang mereka pelajari dari pengalaman mereka itu sendiri. Makanya si Joe Natal ini juga mengutip, do not seek to follow in the footsteps of the wise, seek what they sought. Jadi kita harus belajar mendalami apa yang sebenarnya mereka itu pelajari dari cara mendesainnya, bukan semerta-merta mengikuti visualnya. Terus di sini juga diceritakan bagaimana aturan-aturan untuk mendesain UI di small screen atau di HP misalnya ya. Jadi yang pertama itu kita harus fokus ke konteksnya, kegunaannya itu apa. Misalnya bagaimana cara kapan si orang user itu menggunakan aplikasi atau websitenya, ketika mereka sedang merasakan apa, dan ini semua tuh harus disesuaikan dengan konteks dari situasinya. Terus yang kedua itu simplify. Jadi di satu layar screen mobile kita tuh kan kecil ya. Nah, kita tuh harus meminimalisir hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau bisa pun juga satu screen itu hanya ada satu primary action. Misalnya kayak di sini tuh ada set pickup gitu. Jadi kita harus menyederhanakan hal-hal yang kita ingin tampilkan di sebuah small screen device. Terus yang ketiga itu ada design for thumbs. Jadi menurut penelitian juga sebenarnya itu kita bisa melakukan segala aktivitas di mobile device itu dengan hanya satu atau dua jempol. Jadi karena dari itu juga kita harus memastikan button ataupun layout ataupun desain yang kita buat itu dapat dengan mudah diraih sama jempol kita. Dan itu juga berlaku sama size-nya.
kalau misalnya size-nya terlalu kecil, pasti kita akan juga user itu akan merasa kesulitan dalam memencet si button itu juga. Kemudian minimize the need to type. Jadi ketika ada flow untuk mengisi form, itu tuh kita harus memastikan kita nggak boleh ngasih terlalu banyak form yang terlalu panjang, karena pasti user juga akan malas dan capek. Jadi sebagaimana mungkin kita mengadakan inisiatif yang memudahkan user, seperti misalnya autocomplete sama personalized data. Jadi ketika kita sudah menyimpan data sebelumnya, itu bisa ditarik di user interface itu sendiri. Gitu. Kemudian ada organizing visual information. Jadi ketika kita mau menyusun sebuah informasi di dalam interface itu, kita harus mementingkan beberapa hal. Contohnya ini balance. Nah, balance ini tuh kita harus menyusun antara positif elemennya sama space negatifnya. Jadi ketika kita menyusun antara dua komponen tersebut, itu tuh harus itu bisa membuat semua hal di interface itu menjadi satu kesatuan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita di sini, kalau misalnya tidak teratur seperti ini, kita akan lebih fokus ke individual elemennya, bukan kesatuannya. Contohnya kalau di kanan ini, kita bisa melihat kalau misalnya ini tuh satu kesatuan. Sama juga di contoh seperti ini. Mungkin dari sekilas ini nggak ada bedanya ya, tapi kalau kita lihat dari sini, dari teks yang ini sama yang title ini, itu tuh kita bisa melihat ini sebagai satu kesatuan. Dan ini pun juga akan memudahkan user untuk scanning data dari interface-nya. Terus kemudian yang kedua ini ritme. Jadi ritme itu ada ketika ada beberapa komponen yang diulang beberapa kali. Nah, ritme ini juga penting karena itu juga memudahkan user buat ngebaca apa sih sebenarnya mereka tuh tujuannya untuk apa, elemen itu untuk tujuannya digunakannya seperti apa. Nah, itu akan memudahkan user juga. Kemudian untuk harmoni itu juga berhubungan dengan ritme dan repetition. Jadi ketika ada repetisi dari elemen-elemen yang sudah dibuat sebelumnya, misalnya yang biru-biru ini, itu digunakan lagi di interface-nya juga. Kemudian itu menyusun suatu harmoni yang baik sehingga dapat memudahkan user buat membaca keseluruhan datanya. Kemudian dominan. Jadi dominan ini tuh dapat bisa apa ya? Kita tuh bisa mengatur fokus user tuh kemana. Kalau misalnya kita menampilkan gambar ini, nah pastinya user tuh akan langsung fokusnya ke sini. Jadi dengan kita mengerti, sadar dan tahu dominannya yang kita mau atensi si user tuh mau kemana, kita tuh bisa ngatur user tuh bacanya tuh harus dari mana, entry point-nya dari mana, seperti itu. Terus ini juga ada alignment, yang mungkin juga udah pada banyak yang tahu juga. Jadi ketika kita menyusun suatu teks dengan alignment yang teratur seperti ini, itu akan memudahkan user untuk membaca data tersebut. Kemudian proximity. Dengan adanya proximity ini juga, misalnya kita ingin menggrup suatu komponen. Nah, ketika kita tahu keterkaitan antara komponen itu juga akan memudahkan user untuk membaca interface-nya. Jadi, kalau misalnya memang tidak terikat, kita akan memisahkan komponen tersebut, tapi kalau memang keterikatannya kuat, maka kita akan mendekatkan komponen-komponen tersebut. Seperti contohnya di sini. Kemudian, jadi kadang proximity itu juga kadang mengalahkan warna dan juga kontras. Misalnya seperti di sini, ketika ada warna yang berbeda, meskipun kontrasnya juga berbeda, tapi ketika kedekatan antara yang lain itu sama dan dekat juga, kita akan menampakkan kalau misalnya ini tuh satu grup. Jadi makanya kadang proximity juga penting untuk memudahkan cara user membaca datanya. Kemudian untuk color juga penting, pastinya yang kita tahu juga kan kadang color itu menggambarkan suatu emosi atau suatu tujuan. Nah, ini juga penting untuk diterapkan di interface dan juga diterapkan secara konsisten. Misalnya, kita juga tahu misalnya badge warna merah ini untuk mengindikasikan notifikasi message yang belum di-read. Nah, itu pun juga udah diterapkan secara universal.
Jadi ketika memang sudah ada hal yang common, yang udah universal diterapkan di seluruh lingkungan kita juga, maka kita terus untuk menerapkan hal tersebut. Jadi user tuh nggak bingung dengan dengan warna-warna yang baru, tapi mereka juga udah terbiasa sama familiar sama warna itu. Kemudian kontras juga penting. Jadi ketika kita milih teks di warna teks dan juga warna background tuh penting untuk meningkatkan readability dari usernya itu juga. Jadi memastikan warna itu kebaca sama user. Kemudian typography. Jadi typography itu juga membantu readability, aksesibilitas, usability, sama visual balance. Kalau kita lihat di sini kan ada contohnya, ada 2 typeface itu. Yang pertama tuh yang bold, yang lebih tebal juga, dan ini semua caps lock. Nah, kita bisa ngerasa nih kalau misalnya message yang mau disampaikan tuh penting, dan emang sesignifikan itu untuk si brandnya. Kemudian untuk yang ini, yang lowercase dan lebih tipis, itu tuh kita bisa ngeliat kalau misalnya ini tuh sebagai informasi tambahan dan juga lebih friendly dan lebih calmer. Seperti itu. Nah, ini ada 7 rules buat typography. Yang pertama itu, kalau bisa memaksimalkan 2 typeface yang kita gunakan. Jadi jangan lebih dari 2. Ketika kita memilih lebih dari 2 tuh bakal riuh banget tampilannya dan juga bakal nggak konsisten. Kemudian yang kedua itu limit line width-nya. Jadi kalau misalnya di small screen device ya terutama, kalau misalnya terlalu banyak karakter dari satu tampilan screen itu, pasti user juga nggak bakal kebaca. Jadi standarnya itu untuk mobile device 30-40. Dan untuk desktop tuh sekitar 60 karakter per line. Kemudian yang ketiga, choose readability. Jadi sesuai dengan yang tadi juga, kita harus mementingkan size font-nya itu kebaca atau enggak sama usernya. Selain itu juga penting juga sih tadi yang memilih warna teksnya dan juga background teksnya itu udah sekontras apa dan keterbaca apa sama usernya. Kemudian juga choose legibility. Jadi ketika kadang kita milih font itu, kita juga harus mentingin nih, misalnya kayak gini. Ini tuh I sama L itu hampir sama. Jadi itu mungkin nggak kebaca sama beberapa orang. Ini juga R sama N-nya terlalu dekat, jadi nggak kebaca sama orang lain. Jadi ketika kita milih font juga harus pentingin hal-hal tersebut, kebaca atau nggak sama usernya. Kemudian yang kelima, use space between paragraph. Jadi ketika ada paragraf seperti ini, pastinya user tuh juga malas baca kalau misalnya space-nya terlalu kecil. Nah, kita harus make sure kalau misalnya space itu cukup untuk usernya itu ngebaca dengan mudah. Nah, rule-nya itu di sini, space di sini itu setengah dari text height-nya dari yang huruf-huruf di sini. Gitu. Kemudian yang keenam itu align text element in layout using baseline. Jadi ketika kita mau naruh suatu teks, kita harus memastikan antar elemen itu baseline-nya di-align. Jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir itu use style to visually differentiate content. Misalnya di satu family itu ada regular, ada semi bold, atau ada bahkan ada bold. Nah, kita bisa memakai ketiga style tersebut untuk tujuan yang berbeda. Misalnya seperti ini, ada title-nya, ada subheading-nya, ada juga body text-nya. Kemudian ada juga 5 rules for icon design. Jadi kalau untuk icon design ini yang pertama, kita tuh harus keep visual perceive size consistent. Jadi maksudnya itu, meskipun ini size itu sama semua, tapi yang kita mesti perhatikan juga tuh width dari stroke-nya. Jadi ini kan stroke-nya berbeda-beda ya tebalnya. Nah ini tuh yang bisa bikin ketidak-inkonsistenan di icon design. Jadi sebisa mungkin stroke width-nya itu sama. Jadi biar orang tuh ngebacanya konsisten. Kemudian juga keep the level of detail consistent. Ketika kita sudah membuat icon yang seperti ini, yang rada cukup polos dan juga sederhana, kita secara konsisten tuh harusnya membuat icon buku ini juga sama seperti ini. Jadi tidak user juga nggak merasa inkonsisten di desainnya, gitu. Dan juga ini yang ketiga, eliminate unnecessary detail. Nah, misalnya nih kita lagi working in email app, misalnya kita lagi buat untuk
aplikasi email. Jadi harusnya sebenarnya kalau misalnya udah tahu konteksnya di mana, kita misalnya buat email, harusnya nggak perlu lagi si detail email ini karena udah cukup jelas. Jadi kita harusnya pakainya ya gambar yang emang menjelaskan si visual cue-nya itu apa. Kemudian yang 4, don't mix and match style. Jadi ketika kita udah menentukan, misalnya kita ikonnya maunya outline doang, itu harusnya secara default juga semuanya tuh outline. Kecuali memang ada state-state misalnya kayak di hover atau di active state, itu nggak apa-apa. Emang kalau misalnya mau dibedakan. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah don't reinvent the wheel. Jadi misalnya kita mau icon ngeprint nih. Sebenarnya kan icon ngeprint udah common banget ya, udah familiar banget. Nah, itu tuh sebenarnya kita harusnya ngikutin yang udah common aja. Kenapa? Karena tujuan icon itu sendiri kan untuk memudahkan user membaca tujuannya itu untuk apa ya. Jadi ketika kita menyediakan misalnya seperti yang ini, yang di tengah atau yang di kanan ini, justru malah membuat kebingungan buat usernya. Jadi kita harus stick with the familiar dan common-nya. Gitu. Oke, dari aku udah. Selanjutnya Mas Firman. Silahkan, Mas. Oke, keren tak? Sebenarnya udah dibahas semua oleh kita, ya. Udah didapat habis. Aku paling cuma mau nambahin how to use sih, kayak gimana sih penggunaannya dari segi font, terus tipografi, button dan lain-lain di desain foundation ini tuh apa sih desain foundation itu? Desain foundation adalah foundation design adalah basic atau awal untuk membuat desain web atau sebuah mobile app sih sebenarnya. Oke, langsung ini kedua, desain sistem. Nah, sebelum masuk ke foundation design, aku pengen jelasin bentar tentang desain sistem. Apa sih desain sistem itu sebenarnya? Desain sistem adalah bisa dibilang toolkits-nya anak UI sih sebenarnya buat acuan desain untuk membuat website dan mobile apps untuk menjaga konsistensi dan lain-lain. Gitu. Apa sih manfaat desain sistem? Manfaat desain sistem adalah untuk menjaga konsistensi pertama, sehingga developer dapat menerapkan UI yang konsisten dengan lebih mudah. Kayak gitu. Oke, next. Oke, apa aja sih yang ada di foundation design itu? Yang pertama adalah warna. Nah, warna adalah fondasi awal yang harus kita tentukan terlebih dahulu nih biasanya. Ada primary color sama secondary color. Nah, primary color ini gimana sih cara nentuin warna primary color? Kita bisa ambil contoh brand Gojek nih. Gojek kan identik warna hijau nih. Nah, itu bisa masuk ke primary color nih. Nah, buat secondary color ini sebenarnya kayak warna apa ya? Kan dukung buat warna primary-nya. Bisa jadi turunan dari warna hijau atau warna yang lain. Kayak gitu. Terus next. Yang kedua, tipografi. Pemilihan tipografi ini sangat penting juga menurut saya untuk menjaga readabilitas tingkat keterbacaan sebuah mobile apps atau website design. Terus font sendiri kan ada macam-macam nih stylenya, ada yang sans serif, terus serif dan lain-lain, tergantung kebutuhan kita tuh mau ngedesainnya tuh kayak gimana nih gitu. Nah, biasanya pemilihan tipografi ini bisa dilihat dari brandnya nih, misal kayak brand-brand corporate nih, berarti fontnya harus kayak font-font yang agak corporate, yang kayak tegas, terus tingkat keterbacaannya yang jelas, dan family-nya banyak gitu. Jangan kayak misal cuma ada 2 gitu. Gitu. Terus saranku dari pemilihan font ini jangan ini ya, jangan memilih font asal. Biasanya sih ada tuh yang desainer kayak nggak tahu ini tuh hak ciptanya gimana sih dan lain-lain. Ada kasus kayak font kayak ngambil download font gratisan gitu kayak Dida font, Squirrel font dan lain-lain. Itu kena kasus tuh kayak
nyomot font dari siapa gitu-gitu. Padahal itu nggak boleh sebenarnya. Nah, biasanya kalau pemilihan font ini buat website atau mobile app ini biasanya kita ngambil dari Google Font, itu yang paling aman. Oke, next. Oke, untuk icon ini juga berperan penting buat ngedesain website atau mobile apps, yang dimana font ini benar kata Tita tadi untuk mempermudah sih sebenarnya. Kayak semisal kayak tampilan print itu tadi itu ini menggambarkan apa sih, masa kita klik print gitu kan kayak kurang visual gitu menurutku. Dan kalau semisal teks semua pun bakalan jadi rame tuh desainnya. Maka font sangat berpengaruh dalam ngedesain. Terus next. Oke, yang ke ini button. Button juga ada macam-macam nih, ada yang solid, outline, sama yang ghost. Biasanya sih button tuh kita nentuin button tuh ada yang kayak normal, terus aktif, sama yang disable. Kayak button warna ungu itu ada yang ungu cerah, terus ungu agak gelap, terus agak abu-abu. Terus gimana sih cara pemilihan font itu? Aku pengen buat yang rounded full nih, aku pengen yang buat roundednya cuma 3px gitu. Sebenarnya sah-sah aja sih sebenarnya, tergantung kita ngikutin brandnya tuh kayak gimana. Misal kayak Gojek juga nih, mereka kan logonya bulat nih, terus dia kan pengennya kan kayak playful banget, kayak user friendly gitu. Jadi mereka buatnya agak rounded, soalnya rounded itu mencerminkan kayak fleksibilitas sebenarnya. Kalau yang kayak shape kayak gini tuh lebih ke corporate. Sama hindarin ini, dulu sempat baca-baca dari Google tuh penggunaan button tuh jangan pakai yang lancip, diusahakan agak rounded, minimal 3px atau 2px kayak gitu. Terus next. Oke, untuk spacing ini gunanya untuk menjaga konsistensi antara jarak teks sama jarak image agar nggak terlalu berantakan gitu. Kayak misal teks sama image nggak sejajar kan kurang enak buat pandangan di mata ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Next lagi tak. Oke, ini yang terakhir ya, elevation. Sebenarnya ini penggunaannya apa ya? Lebih ke untuk menjaga konsistensi shadow sih sebenarnya. Kan kita kan kadang-kadang biasanya memerlukan shadow nih dalam sebuah image. Biasanya kan putih ketemu putih, shape putih ketemu background putih, kayak misal kayak gini. Itu kita harus juga tentuin dari awal. Biasanya sih kelipatan dari 20% ya, kalau dari 100 kayak 20%, 40%, 60%, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, next lagi. Oke. Mungkin secuil kali ya dari aku gimana cara nentuin apa ya, kayak foundation design itu kayak gimana. Selebihnya kurang lebihnya kayak gitu sih. Makasih semuanya.